Hukum bulu komoceng terbagi kepada dua bagian. Jika bulu tersebut terlepas dari hewan yang halal untuk dimakan, ataupun misalkan hewan yang disembelih hewan tersebut halal untuk dimakan, maka bulu tersebut dihukumi suci. Seperti misalkan komoceng terbuat dari bulu angsa, maka dihukumi suci. Tapi kalau misalkan komoceng terbuat dari bulu hewan yang tidak halal untuk dimakan, seperti misalkan garuda, elang, ataupun yang haram untuk dimakan, maka komoceng tersebut dihukumi najis. Jelaskan di dalam kitab Bajuri, wal juz'ul munfasilu minal hayyi kamaitatihi dalikal hayy in kana tohiron patohirun wa in kana najisan panajisun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qutiya min hayawanin hayyin fahuwa mayyitun. Setiap anggota yang terpotong dari hewan yang masih hidup fahuwa mayyitun, maka anggota yang terpotong tersebut fahuwa mayyitun dihukumi bangkai. Ila syara, kecuali bulu yang terpotong dari hewan yang masih hidup. Maksudnya ayil maktu'a min hayawanin makulin, bulu yang terlepas dari hewan yang halal untuk dimakan, seperti bulu angsa. Ketika angsa masih hidup, bulunya terlepas, maka bulu tersebut dihukumi suci. Berbeda misalkan bulu dari hewan yang tidak halal dimakan, seperti elang ataupun raja wali. Bulu elang ketika terlepas, walaupun elang tersebut masih hidup, maka bulunya dihukumi najis. Nah, seperti misalkan hukum bulu komoceng terbagi kepada dua bagian. Jika bulu tersebut terlepas dari hewan yang halal untuk dimakan, ataupun misalkan hewan yang disembelih hewan tersebut halal untuk dimakan, maka bulu tersebut dihukumi suci. Seperti misalkan komoceng terbuat dari bulu angsa, maka dihukumi suci. Tapi kalau misalkan komoceng terbuat dari bulu hewan yang tidak halal untuk dimakan, seperti misalkan garuda, elang, ataupun yang haram untuk dimakan, maka komoceng tersebut dihukumi najis. Jelaskan di dalam kitab Bajuri, wal juz'ul munfasilu minal hayyi kamaitatihi dalikal hayy in kana tohiron patohirun wa in kana najisan panajisun. Jadi bulu tersebut tergantung dari hewannya. Jika bulu tersebut terdapat dari hewan yang halal untuk dimakan, maka bulu hewan tersebut dihukumi suci. Tapi kalau misalkan bulu hewan tersebut terdapat dari hewan yang najis, maka jika bulu hewan tersebut terdapat dari hewan yang tidak halal untuk dimakan, maka bulu tersebut dihukumi najis. Wapi ba'di nusah ila sur, tapi di dalam sebagian redaksi matan menggunakan ila sur, bukan ila sa'ro. Berarti menggunakan jamak, bukan menggunakan mufrad. Al-munqati'u biha fil maparis wal malabis wa ghairiha, kecuali bulu-bulu yang dimanfaatkan untuk alas, pakaian, dan yang lainnya.